Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku asdos mata kuliah routing and switching ya akan coba menjelaskan ulang terkait materi pekan kelima, yaitu materinya adalah NAT, Network Address Translation. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Oke, pengertian NAT kita baca dulu ya. NAT merupakan teknologi untuk mengganti IP address private ya, RFC 1918 ya, ini adalah sebuah standarisasi menjadi IP address public dan sebaliknya. Oke. NAT diciptakan untuk menghemat pemakaian IP versi 4 public yang semakin menipis, sehingga PC yang ingin terkoneksikan internet tidak perlu langsung memiliki IP public. Oke, kita coba bahas poin pertama dulu. NAT merupakan teknologi untuk mengganti IP versi address versi 4 private menjadi IP public. Gimana bang? Maksudnya? Jadi gini, ada hal yang teman-teman harus tahu. IP itu ada dua macam ya, dibagi menjadi dua macam. Ada IP private, ada IP public. Nah, kalau IP public itu IP yang bisa diakses dari manapun. IP yang memang terdaftar di internet. Artinya mau teman-teman dari rumah, dari paket data, dari kampus, dari luar negeri pun itu bisa teman-teman akses IP-nya. Itu adalah IP public. Kemudian ada IP private. Nah, kalau IP private ini IP yang nggak bisa diakses dari manapun ya. Maksudnya dari jaringan global, tapi hanya bisa diakses dari jaringan lokal tersebut aja. Misal IP di kampus, IP di sekolah, di kantor. Nah, itu hanya bisa diakses sih dari jaringan masing-masing tersebut, kayak gitu. Dan memang seperti itu aturannya, oke? Bentar ya. Oke, kemudian untuk IP private itu sendiri ada range-nya itu. Range-nya berapa? 10.000 sampai 10.255.255.255. Nah, kalau masih dalam masuk range ini artinya IP tersebut tergolong IP private. Oke, kayak gitu ya. Semisal ada IP 11.1.1.1. Nah, itu kan berarti di luar dari range ini ya. Berarti IP itu adalah IP public. Oke, selanjutnya ada lagi range 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Nah, ada IP 172.16.21. Nah, itu kan masih masuk ke dalam range ini ya, range. Otomatis IP tersebut adalah IP private. Kalau misalkan ada IP 172.15.0.1. Nah, itu kan di luar dari range ini. Maka IP tersebut adalah IP public. Dan juga ada IP 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Ini adalah range IP private juga. Di luar range semua ini, maka IP tersebut adalah IP public. Bisa teman-teman coba buka aja HP teman-teman, kemudian dicek IP-nya ataupun laptop teman-teman, cek IP-nya, pasti IP tersebut masuk ke dalam range IP ini. Artinya IP private gitu. Device teman-teman yang pakai sekarang nggak bisa diakses dari luar gitu. Tetapi kok tetap bisa internetan, bisa keluar. Nah, itu di situ ada teknologi NAT fungsinya gitu. Nah, kita lihat yang ada topologi ini. Contoh home network di sini ya. Ibarat kata kita berlangganan layanan FTTH, fiber to the home ya. Biasanya ada modem di rumahnya ya. Di rumahnya menyebar sinyal WiFi. Oke, dikonekin. Lihat IP-nya. IP-nya di PC kita atau di komputer kita atau di handphone kita. Itu adalah range IP private. Nah, IP private kan nggak bisa komunikasi keluar bang. Itu nggak bisa diakses dari mana-mana. Kok device kita IP private tapi bisa internetan, bisa buka YouTube, bisa kirim WhatsApp. Kenapa? Karena itu ada NAT di atasnya. Jadi tetap aja di ujungnya itu adalah IP public gitu. Jadi belakangnya private. Ketika teman-teman membuka YouTube gitu kan, kita ibaratkan buka YouTube lah. Buka YouTube, paketnya akan dikirimkan keluar ke arah internet menuju server YouTube. Nah, ketika melewati
perangkat DSP ya, contohnya router DSP dan ada IP publiknya, maka source address-nya itu yang tadinya private akan diubah menjadi public, menjadi IP si router ini kayak gitu. Contoh kayak gini aja. Teman-teman, ini kelas ya, orang ini. Pen coba kita buka pen. Ini orang, nih, sorry ya, orang banyak nih. Ini dalam ruangan dia. Pintunya di sini. Dan di sini ada orang namanya misalkan satpamnya Pak Budi gitu ya. Pak Budi, ibarat kata Pak Budi. Nah, Pak Budi hanya mengenal di sana, ibarat kata di sini ada orang juga namanya misalkan Dava gitu ya. Oke, misalkan Dava, Pak Budi cuma kenal si Dava gitu. Nah, Dava tapi kenal yang di dalam kelas. Oke, di sini teman-teman disuruh nih, "Oh, coba dong lu keluar kelas, temuin Pak Budi." Oke. Kira-kira nyampe sini, set dia udah keluar. Kalau nggak ada nat ya, tek nyampe ke depannya Pak Budi, maka Pak Budi nggak kenal lu siapa gitu ya, nggak boleh lewat gitu ya, nggak boleh lewat, gue nggak kenal lu gitu. Nah kalau ada nat, maka analoginya akan seperti ini. Oke, disuruh keluar melewati Pak Budi. Ketika lewat pintu, maka misalkan nih si Adit ya, Adit mukanya akan diberikan topeng ya. Topeng dimasking menjadi mukanya si Dava. Nah, ketika sampai sini padahal yang lewat kan si Adit ya, Adit keluar. Padahal nih Adit nih yang keluar, ya kan? Tapi si Pak Budi kenal, oh Dava. Ya, padahal dalamnya mah si Adit, cuma dia pakai topeng gitu. Jadi dia bisa dikelabui si Pak Budinya, otomatis bisa lewat dan berhasil. Nah, analogi NAT kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut slide-nya. Oh, ini ada. Tadi udah jelasin duluan. Sorry. Nah, tadi udah kita bahas ya, ada IP private. Nah, ini range-nya IP private, teman-teman gitu. Ada link local address, ada multicast address, ada loopback address. Oke. Loopback address ini IP-nya nih 127. Nah, itu IP loopback. Loopback kapan sih? Loopback itu IP diri sendiri gitu, identifikasi masing-masing. Jadi coba aja teman-teman ngeping IP ini, pasti bisa. Saya pun di diri saya, di laptop saya coba ngeping ya, ping 127.001, maka akan reply karena ini IP saya diri sendiri, IP NIC diri saya sendiri. Mau 4 semua akan reply gitu. IP ini nggak dipakai buat pengalamatan untuk jaringan komputer ya, misalkan buat internetan gitu nggak dipakai gitu. Nah, multicast address ini IP untuk mengirimkan paket ke beberapa destination itu. Ini keperluan misalkan dipakai buat nanti ada routing segala macam protokolnya, nanti dia untuk menggunakan paket itu menggunakan range IP ini gitu. Kemudian ada link local address ya 169 gitu. Link lokal atau ini adalah alamat IP APIPA gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak dapat internet nih, coba aja teman-teman cek IP teman-teman gitu. Pasti nanti alamatnya adalah IP 169. Karena di sini saya mendapatkan DHCP semua, maka ya saya dapat IP dari si DHCP server. Tapi kalau misalkan DHCP servernya nggak ada, nanti alamat IP yang didapatkan adalah dari range ini gitu. Ini cukup buat pengetahuan teman-teman aja. Jadi IP itu dikelompokkan secara umum ya. Ada IP private, ada IP public, ada link lokal, ada multicast address, ada loopback address gitu. Yang harus teman-teman tahu buat itu ya IP private lah. IP private range-nya berapa nih harus teman-teman tahu gitu kan. Range-nya, dan nanti jika teman-teman bekerja sebagai network administrator ya harus benar konfignya, jangan IP public nanti dipakai buat pengalamatan lokal, itu nggak boleh, menyalahi aturan. Loopback ya, loopback ini IP diri sendiri. Oke, kita lanjut jenis-jenis NAT. Terdapat 3 jenis NAT pada Cisco. Yang pertama ada static NAT, yang kedua ada dynamic NAT, yang ketiga dapat port address translation. Nah, static NAT apa? Merupakan jenis NAT yang melakukan mapping one on one di antara IP
versi 4 address public ke IP versi 4 address private gitu. Jadi dia mappingnya misal ada IP mana ya? Saya buka Cisco Packet Tracer dulu ya. It's agak lama. Gini. Baliknya ada switch dan ada misalkan dua PC. Kita coba sambungkan. Nah, masing-masing PC kan pasti punya IP ya kan? Oke, kemudian di routernya antar router ini point to point antar router ya. Ini akan mempunyai IP juga. Nah, ini maksud dengan static NAT. Jadi, semisal di sini ada range IP 11.11.11.2. Oke. Nah, ini ada IP public yang nggak berpenghuni lah gitu ya, atau IP public si router 0 lah gitu ya. Kemudian di sini ada IP 192.168.1.2. Kemudian di sini IP-nya 192.168.1.3. Oke. Kalau static NAT, maka kita akan mappingnya one to one gitu. Jadi dari satu ke satu doang. Kita akan mapping 1.2 ini IP public, kita akan mapping menjadi IP public 11.11.2. Ketika PC1 ngirim paket keluar melewati switch dan lewatin router, dan di router kita konfigurasi NAT static one to one, IP-nya kita set dari 12 ke 11.11.2, maka source address ini akan berubah menjadi 11.11.2. Nah, kalau 1.3 lewat ya nggak bisa gitu, karena kan kita mappingnya static NAT. Dan untuk static NAT ini biasanya dipakai scannernya itu untuk mengonlinekan sebuah server gitu ya. Jadi servernya itu IP-nya IP private. Misal dari server nih, kita punya server on premise gitu, misalkan web server lah ya. IP-nya IP private kan di bawah router. Tapi dia ingin online kan server tersebut agar bisa diakses dari internet. Oke. Cara gimana? Caranya kita melakukan static NAT. Nanti kalau untuk teknisnya dia kan dibahas di akhir ya. Ada apa namanya? Labnya. Kemudian untuk dynamic NAT merupakan jenis NAT yang secara dinamis melakukan mapping IP public ke IP private. Router akan melakukan mapping secara otomatis. Oke, dynamic NAT dari namanya udah tahu dynamic, otomatis. Ya otomatis. Ya mappingnya secara otomatis gitu. Dynamic secara otomatis, NAT-nya secara otomatis. Apa nih maksud otomatis gitu? Apakah dia nggak perlu config? Enggak, maksudnya dynamic NAT itu jadi untuk mapping mentranslasikan dari IP private ke IP public dan sebaliknya itu dia nggak one to one gitu ya. Kebalikannya dari static NAT. Jadi kita ada pool nih, ada pool dari 11.2 sampai 11.10 misal aja gitu. Nah, IP kita ada banyak di bawahnya nih. Nah, terus kita nanti bikin NAT dari range private ini ke dalam range public ini. Nah, itu kan artinya kita nggak tahu kan nanti IP C12 ini nanti pas lewat pakai IP mana? Apa pakai 11.2 atau pakai 11.3 atau 4, 5 dan seterusnya. Berbeda dengan static NAT. Kalau static NAT kita udah define nih, kita udah definisikan duluan gitu ya. Misalkan 1.2 IP publicnya nanti 11.2 gitu. Kalau dynamic NAT itu nanti untuk mappingnya tuh ya si router sendiri ngacak. Kemudian 4. Port Address Translation merupakan jenis NAT yang melakukan mapping multiple IP versi 4 private address ke satu IP private ke satu IP versi 4 public gitu. NAT jenis ini biasanya dipakai untuk akses internet pengguna ya, dimana hanya ada koneksi satu arah ke arah internet aja. Nah, ini yang biasanya kita terapkan di kehidupan kita gitu, di rumah teman-teman, di kampus, di kantor, di rumah sakit, dimanapun itu kita bisa internetan. Padahal IP kita IP private ya,
itu kita menggunakan jenis NAT ini, Port Address Translation. Ya, contohnya nih, IP saya. Ipconfig. Lihat, IP saya 192.168.11.18. Waalaikumsalam. Ini adalah range IP private ya, tetapi bisa internetan, bisa ping google.com. Kenapa bisa? Karena di atasnya ada NAT gitu. NAT-nya di mana? Kalau di sini di kantor dia ada NAT-nya di router. Nih, ada NAT di sini. Nih, config NAT. Beda ya kalau ini MikroTik, kalau yang kita pelajari di sini Cisco. Oke, intinya kayak gitu. Pemanfaatan NAT. Teknologi NAT banyak dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut. Poin pertama, membagi akses internet ke banyak pengguna dengan hanya satu IP public saja. Ini merupakan contoh implementasi dari PAT atau NAT overload gitu. Kalau di Cisco itu NAT overload ya. Jadi dari kita cuma punya satu IP public tapi di belakangnya dikepung. Ibarat kata satu topeng dipakai rame-rame gitu, yang tadi analogi kelas gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat server bisa diakses dari dan ke internet. Ini merupakan contoh implementasi dari static NAT. Nah, yang tadi saya jelaskan, jadi untuk static NAT ini biasanya digunakan untuk mengonlinekan sebuah server ya. Servernya nggak ditanam langsung IP public, tapi menggunakan IP private. Nah, supaya agar servernya bisa diakses dari internet, maka biasanya kita mengimplementasikan static NAT. Kemudian menyamarkan IP address, memasking akan tidak diketahui oleh pihak ketiga. Oke, ini merupakan contoh implementasi dari dynamic NAT ataupun static NAT. Oke, jadi kan konsep NAT itu sendiri adalah memasking ya, mentopeng itu, main topeng. Jadi kita nggak tahu di balik topeng itu siapa, internet nggak kenal di balik topengnya siapa. Yang terakhir, menghemat penggunaan IP versi 4 public yang dimiliki. Ya. Tadi kalau kita lihat ya, IP public itu cuma berapa sih kan? Cuma berapa? Banyak. Nggak kalah, dia kalah banyak dengan jumlah manusia untuk saat ini ya. Apalagi tadi udah saya bilang, satu orang bisa lebih dari satu device. Satu orang bisa aja punya dua laptop, punya dua handphone, punya TV yang terkoneksi ke internet, kemudian ada IP kamera. Nah, tapi itu semua masih bisa internetan. Kenapa? Karena ada teknologi NAT. Oke, lag banget. Berat, ada apa ini? CPU masih aman. Oke, topologinya kayak gini ya, dua router. Coba saya kayak 1841 ada dua, kemudian switchnya ada semua. Oke, kita hubungkan ke switch, ke laptop. Kita lihat di sini ada router lagi dan di bawahnya langsung server. Oke. Di sini untuk pengalamannya oke, pakai 192.168.1.0/24. IP point to pointnya menggunakan 10.10.4 dan IP server 20.20. Oke, dan kita diminta konfigurasi static NAT. Sebentar saya baca dulu konfigannya. Oke, jadi di sini akan mengonlinekan salah satu laptop ya. Jadi laptopnya nanti akan bisa akses internet lah, ibarat kita gitu ya, bisa akses keluar. Siap. Oke. Yang pertama, kita melakukan IP addressing dulu ya. Kita
assign IP di masing-masing port. Harusnya teman-teman udah bisa lah semua ya. Tab CLI, no enable, configure terminal, hostname-nya silakan R1. Oke, kita tanam dulu di interface F101 misal. Interface F101 no shutdown kita hidupkan ya. Kemudian kita assign IP address-nya 192.168.1.1. Bang, kenapa 1.1 mulu gitu? Memang nggak boleh 1.5, boleh aja. Cuma agar lebih rapi karena kan IP di router ini akan menjadi gateway nanti di bawahnya akan menjadi gateway bagi si laptop. Makanya pakai 1 atau di akhiran 254. Jadi IP awalan setelah network kan 1 atau IP akhiran sebelum broadcast adalah 254. Jadi biasanya dipakai 1 itu. Oke, kemudian kita assign point to point ke arah router sebelahnya. Interface F100 kita lihat. F100 dapat dari mana sih? F100 tuh didapat dari sini. Kita lihat arahnya ke kanan kan pakai interface F100. Di enter. Waalaikumsalam. No shutdown. Kita assign IP address 10.10.10.2 misal ya. IP-nya 124.25.25.0. Oke, kelar. Untuk IP addressing di sini sudah kelar. Kemudian di routernya ya. Router yang kanan kita assign dulu IP address. No enable configure terminal. Hostname-nya kita ganti menjadi R2. Interface F100 no shutdown. Oke. Kemudian kita assign IP-nya 10.10.10.1/24 ya. Dan biasanya di sini setelah mengassign IP itu kalau misalkan lawannya udah aktif, kita verifikasi langsung, kita ping apakah nge-reach enggak IP-nya. Kita ping duping 10.10.2 gitu, buat ngetes. Oke. Di sini tanda seru, artinya kalau tanda seru itu udah sukses ya. Dan untuk pertama kali dia kena RTO. Kenapa RTO? Karena di situ ada proses ARP. Interface F101 no shutdown. Kita assign IP ke arah server 20.20.21/24 ya. Oke, kelar. Di server kita set juga IP-nya. Untuk di server di desktop, kemudian IP configuration. IP-nya 2020 berapa bebas ya, mau 2022 atau 2254 gitu, cuma 2 aja supaya tersusun. Dan subnet max-nya jangan lupa diganti 255.255.0 karena kita menggunakan /24 di topologi. Oke, sampai sini untuk pengelamatan. Oh, belum di laptop ya, lupa. Di laptopnya kita ganti 192.168.1.2. Dan jangan lupa masukkan gateway. Gateway ini adalah IP yang desain di router yang di interface F101. Kalau teman-teman assign 254 ya berarti default gateway-nya 254 bagi si klien itu. Sembilan dua delapan satu titik tiga 192.168.1.2 1. Oke. Dan untuk pengelamatan semua kelar. Lanjut kita konfigurasi apa? Di sini kita konfigurasi default route. IP route. Kenapa default route? Nah, ini dia. Karena dari sisi klien itu kalau contoh implementasi di real production ya, kita ngomongin aja langsung implementasi realnya kayak gimana, kenapa pakai default route, kenapa nggak lakukan routing gitu, nggak pakai routing OSPF yang kemarin kita udah pelajari ataupun BGP. Ya karena posisinya kita nggak ada hak atau kita nggak ada akses untuk melakukan routing ke perangkatnya ISP ya gitu. Kita nggak bisa melakukan routing OSPF ya kan, BGP ya, kita nggak punya akses ke situ, kita nggak punya wewenang ke situ, otomatis kita hanya bisa melakukan default route ke dia. Jadi semua IP ya destination ke semua destination akan dilempar ke IP si routernya ISP 0000000. Oke. Kita next hopnya 10.10.1. Nah, ini IP si ISP misalkan di F100 si router 2 ini. Kemudian di sini kalau kita coba ping ya, duping 20.20.22. Nah, dari router ini udah bisa akses gitu ya. Karena apa? Karena router 1 dia mempunyai informasi network si F100
dan juga mempunyai informasi network 2020 0. Oke, jadi bisa. Tapi kalau dari klien nggak bisa karena router 2 ini ya, router 2 ini dia nggak punya informasi network dia. Berkata analogikan itu alamat IP private dan memang nggak boleh masuk gitu. Maka kita harus melakukan NAT. NAT gimana caranya? Interface F100 oke, IP NAT outside. Jadi kita harus define mana wilayah dalam, mana wilayah luar. F100 ini kan wilayah luar ya, wilayah luar dari SILAN. Ya, wilayah luar lah, wilayah internet. Maka IP NAT outside. Kita setnya outside. Interface F101 IP NAT inside. Karena ini daerah dalam. Oke. Kelar? Belum. Karena di sini kita akan static NAT, maka kita config dulu. Config gimana? IP NAT inside, source-nya static dari IP berapa? Misal kita mau laptop satu aja, IP-nya 192.168.1.2. Ke IP berapa? Ke IP misal 10 10 10 10 gitu. Dah kelar. Dah kayak gini aja. Udah kelar, udah. Kita akan coba testing. Kita ping ke arah internet ya, contohnya 20.20.22 ke arah server. Oke, RTO sekali dan dia akan reply. Kita tes lagi ping, dia langsung reply. Tapi kalau di si laptop sebelahnya, misal kita ping ke arah 2022 ke arah internet atau ke arah web server 2022, oke, dia akan RTO terus-terusan ya, karena emang IP dia nggak bisa jangkau. IP dia nggak dikasih topeng kalau pas lewat router 0. Berbeda dengan si laptop 1. Kalau laptop 1 pas lewat router, IP-nya itu akan diubah menjadi IP 10.10.10.10. Nah, IP 10.10.10 itu kan dikenal oleh router 2. Makanya dia bisa internetan kayak gitu. Nah, untuk static net kayak gitu aja. Oke, clear. Ada komen ya. Kita lanjut ke lab dynamic NAT. Oke, access list, IP NAT to public, NAT set. Oke. Oke, kita pakai topologi yang sama aja, nggak perlu ngapus ya. Dan alamatnya pun sama juga. Paling saya yang menghapus konfigurasi ini IP NAT ini aja. Static kita hapus. Kita no paste. Oke, kelar. Oke, untuk yang dynamic NAT gimana? Yang pertama kita membuat pool dulu, pool si NAT untuk IP private-nya. Kayak gimana? Akses list 1, oke, ikutin aja. Permit mengizinkan networknya. Network LAN-nya berapa? Kalau misalkan IP-nya 192.168.1.0 ya udah tulis 192.168.1.0 dan dimasukkan wildcard bit ya, bukan subnet max-nya. Jadi 000.255 gitu. Kan 124. Ini wildcard bit udah kita bahas ya di materi OSPF gitu. Oke. Kalau udah buat access list untuk pool si private-nya, sekarang kita buat pool untuk si public-nya. IP NAT pool. Nah, terus nama poolnya apa? Misalkan public gitu ya. IP public tuh. Sorry, di enter aja belum. Startnya dari berapa? Misal kita bikin 10 10 10 3 sampai 10 10 10 10. Kemudian netmaxnya kita masukkan 124 ya, 255 250 enter gitu. Jadi IP NAT pool, nama poolnya bebas. Kemudian IP publiknya kita definisikan ini juga bebas, tapi jangan dari 0 gitu, atau jangan dari router lawan itu. IP router lawan kan 10.1, jadi jangan dipakai. Kalau bisa pakai IP yang
belum dipakai dalam range 124 ini. Oke, nah ini kita udah buat pool nih. Kalau untuk pool NAT private-nya kita pakai access list. Untuk pool public kita pakai IP NAT pool public, IP public. Selanjutnya kita konfigurasi dynamic NAT-nya. Gimana konfigurasinya? IP NAT inside dari source list 1, akses list 1 ya. Kemana? Ke pool ya. Ke pool, nama pool yang tadi kita bikin IP public gitu. Kalau ragu kita lihat slide. Nah, ini kan IP NAT inside source 1 pool public. Kayak gini aja. Enter, kelar. Dan sekarang kalau kita tes dari laptop 1 ataupun laptop 0, dia akan bisa internetan. RTO, nah reply. Kemudian di laptop 0 kita lihat ping 2022. Nah, dia juga kan reply. Oke, sampai sini konfigurasi dynamic NAT sudah berhasil, dan selanjutnya kita konfigurasi path port address translation. Yang membedakan hanya konfigurasinya aja di sini. Tadinya kan kita pakai pool ya. Interface ini diganti pool. Nah, kalau sekarang kita pakai interface. Jadi kita hapus dulu konfigannya. No. Ini jangan ikutin ya. Kalau teman-teman silakan buat topologi baru aja. Copy, paste. Dynamic mapping in use. Di harus apa ya? Penosi, grup Penosi lihat dah chat-chatannya yang BI gimana captionnya. No IP NAT source list 1 bisa ya. Source IP NAT insert source list 1 poolnya IP public. Ini bisa, jadi nggak bisa. Oke, kita di showrun lagi. Oke, udah hilang, dan kita push poolnya ini aja ya. Kita push. Oke, ini enggak, teman-teman nggak perlu ikutin untuk yang sini. Saya hanya biar cepat aja gitu. Karena perbedaannya cuma dikit ya, di konfigurasi IP NAT-nya aja yang beda gitu. Oke. Untuk path kita konfigurasi membuat access list dulu. Access list 1. Nah, karena tadi masih ada ya, kalau kita do show access list. Ini udah ada, masih udah kebuat access listnya, jadi saya nggak perlu buat lagi. Komennya gimana buat access list yang tadi udah dicontohkan juga ya. Ini access list 1 permit bla 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 bla. Kemudian config path, langsung aja inti ke config path. IP NAT inside source list 1 interface. Nah, kita arahkan interface-nya interface 1, interface ke arah internet, yaitu FA00, F00, overload. Udah kelar, kayak gitu aja untuk path. Dan sekarang kalau kita coba tes dari laptop ping 2022, dia akan tetap reply. Nah, dia akan tetap reply. Oke. Kalau misalkan masih belum kebayang gimana konsep NAT, jadi gini. IP laptop 1 192.168.1.2, kelihatan ya tuh IP address-nya ada 192.168.1.2. Dia mau menuju ke 2022 ke server, misalkan ini web server Google gitu. Maka paket akan di forward ke switch. Switch akan memforward ke router.
ketika paket nyampe di router dan paket melewati interface F100, maka source-nya itu IP dia ini akan diubah menjadi source 10 10 10 2 gitu ya, ataupun berapa sesuai dengan IP address-nya, sesuai dengan konfigurasi NAT-nya. Oke. Karena di sini overload interface F100 overload, maka IP-nya akan diubah menjadi IP si interface F100. Kita lihat IP-nya itu adalah 10 10 10 2 gitu. Source address-nya nanti berubah pas melewati sini. Otomatis karena source-nya berubah, maka router 2 akan mengenal si IP-nya gitu. Padahal laptop satulah yang mengirimkan paket, tapi dikenal. Kenapa? Karena diberikan topeng gitu. Kayak gitu aja konsepnya. Pakai topeng, topeng, topeng. Oke. Oke, untuk materi NAT-nya sudah kelar ya. Terakhir di part. Dan jika teman-teman masih bingung, silakan diulangi aja videonya dan coba nyari referensi lain. Misalkan kalau penjelasan saya ini mungkin bahasanya kurang dipahami gitu kan, berbeda sudut pandang, bisa teman-teman cari di YouTube, channel YouTube lain, ataupun baca-baca di artikel, ataupun bisa diskusi kita di grupnya, ramein aja gitu, jangan dikit banget grupnya gitu ya, nggak aktif ya. Aguna. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.